pada saat itu. Maka tepatnya di Jakarta pada tanggal 24 November tahun 2011. Ya. Nah, jadi rekan sekalian, terutama kakak-kakak di seluruh Kuarcap yang berada di Polda Kalimantan Barat yang telah mengikuti kursus pelatih dasar ini, jadi seperti itu keadaannya. Ya, maka itu Undang-Undang Gerakan Pramuka yang dalam ini kita jadikan pedoman kita, ya, dasar hukum kita di dalam gerakan pramuka untuk tidak melangkah lebih jauh atau menyimpang terlalu jauh sehingga kita tidak membuat hal-hal yang mengakibatkan gerakan pramuka ini akan menjadi penilaian ataupun pandangan yang tidak baik. Kita lanjutkan rekan sekalian. Nah, jadi Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010 ini yang diundangkan dan disahkan, ya, serta ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, tepatnya di Jakarta pada tanggal 24 November tahun 2011. Ini merupakan suatu dasar hukum yang kuat sebagai acuan bagi semua komponen, semua anggota gerakan pramuka untuk, ya, secara mandiri terlibat dalam gerakan pramuka. Tentunya tidak lepas dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dalam hal ini tidak terpisah-pisahkan. Kita lanjutkan, yaitu kalau tadi kita tahu bahwa Undang-Undang Gerakan Pramuka itu adalah merupakan acuan serta dasar hukum bagi kita semua komponen dan anggota gerakan pramuka dimanapun kita berada, dengan tentunya berpegang pada semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, betul tidak terpisah-pisahkan dari satu kesatuan yang bulat. Kemudian rekan sekalian, Undang-Undang Gerakan Pramuka ini setelah berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi dan sebagainya, maka perlu ada revitalisasi gerakan pramuka. Nah, untuk apa? Yang pertama itu adalah pembangunan kepribadian bangsa yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan atau gerakan pramukaan. Nah, pembangunan kepribadian inilah rekan sekalian untuk kita selaku pelatih ini yang perlu kita jadikan suatu tanggung jawab serta kewajiban kita untuk dapat bahwa gerakan pramuka ini jangan sampai kita terjadinya suatu perkembangan tapi tidak adanya perubahan. Kemudian yang kedua, untuk pembentukan kepribadian dan kecakapan hidup setiap warga negara untuk mencapai potensi diri, secara fisik, intelektual, sosial, dan spiritual. Ketiga, mengembangkan potensi diri, meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, dan kepribadian setiap warga negara, khususnya generasi muda. Nah, disinilah kalian bahwa untuk generasi muda dalam ini kita ketahui terutama peserta didik baik itu bina muda, ya, maupun dalam bina-bina dewasa
di sini diharapkan untuk dapat kita jaga supaya baik di dalam peningkatan serta baik kita dari segi kecerdasan, dari akhlak mulianya, ya, dari kepribadian dan sebagainya, itu merupakan suatu hal yang ujung tombak dari generasi muda tersebut. Selanjutnya, memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan ketentuan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kemudian urgensi, urgensi pembentukan undang-undang gerakan pramuka, ya. Nah, ini ada beberapa yang mendasarinya, yaitu filosofis, adanya filosofis, kemudian dari segi sosiologis, kemudian yuridis. Nah, ini kalau untuk dari segi filosofisnya, kenapa undang-undang gerakan pramuka ini terbentuk, bahwa gerakan pramuka itu merupakan wadah pengembangan diri untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara, atau wadah pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 28 dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari segi sosiologisnya, bahwa kaum muda, ya, saat ini cenderung kurang memiliki kepekaan, ya, dan solidaritas baik secara sosial, kemudian semangat kebangsaan yang sangat kurang. Rekan-rekan sekalian. Kemudian secara yuridis belum memiliki undang-undang. Nah, ini memang sebelumnya kita gerakan pramuka memang belum mempunyai undang-undang gerakan pramuka, sehingga hal ini dipandang perlu, dipandang keharusan untuk gerakan pramuka di Indonesia ini mempunyai undang-undang yang tentunya ini menjadi dasar hukum kita serta menjadi pedoman yang harus kita laksanakan. Kemudian rekan sekalian, undang-undang gerakan pramuka ini berasaskan Pancasila dan berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Nah, jadi rekan sekalian, gerakan pramuka ini selain beberapa hal yang memang menjadi keharusan dan kewajiban kita, tetapi gerakan pramuka punya fungsinya. Ya, fungsinya adalah ya melakukan pendidikan dan pelatihan pramuka, ya, baik itu secara pengabdian pada masyarakat, kepada orang tua, dan melakukan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Jadi arahnya permainan, tapi permainan itu adalah mengandung pendidikan. Adapun tujuan gerakan pramuka yaitu membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang berakhlak mulia,
berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Nah, kalau kita di dalam prodi kehormatan kita itu kan di pramuka itu kan, yaitu kita punya pedoman, yaitu kode kehormatan pramuka yang berupa tulisan dan bersama. Nah, itu juga merupakan suatu hal yang memang menjadi pegangan hidup kita sebagai anggota gerakan pramuka, yang itu wajib untuk kita pahami, kita pelajari, dan kita hafal, bahkan kita ingat, ya, terutama Trisatya, karena Trisatya itu adalah janji pramuka. Jadi harus kita jadikan pegangan hidup kita untuk kita sebagai anggota gerakan pramuka. Nah, kadang-kadang Trisatya ini kan kita biasanya karena Trisatya itu hanya dilaksanakan dan dibacakan dan kita dengar pada saat-saat pelantikan. Saat itu yang kita dapat kita ucapkan, dapat kita dengar, lepas itu kita lupa. Padahal itu harus kita hafal, harus kita ingat, harus kita jadikan pegangan hidup sebagai anggota pramuka. Nah, kadang-kadang kita tidak hafal, harus kita hafal. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengambil Pancasila, menolong sama hidup dan persiapkan diri membangun masyarakat. Kalau pegalang menepati dasar dharma, itu beda gitu ya. Kalau mereka apa beda gitu? Ya, ikut serta itu ada beda, ikut serta ya. Nah, jadi jangan sampai kita tidak memahami ini. Jadi kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau dasar maka kita ucapkan pada saat waktu kita latihan. Jadi itu sering kita ucapkan, sering kita dengar, sering kita hafal, nah sehingga kita dapat untuk memahami daripada isi dasar nama tersebut. Nah seperti itu rekan kalian. Inilah yang maksud dengan daripada tujuan gerakan pramuka. Selanjutnya kakak, yaitu tentang pendidikan kepramukaan. Di sini dilaksanakan dengan berdasarkan nilai dan kecakapan dalam rangka membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Nah ini ada beberapa poin yang menjadi kita selaku anggota gerakan pramuka, di antaranya mencakup kegiatan-kegiatan pendidikan kepramukaan. Poinnya yang pertama dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka. Nah itu tadi saya katakan bahwa kode kehormatan pramuka itu terdiri dari janji dan ketentuan moral. Janjinya adalah Trisatya, ketentuan moralnya adalah dasar dharma. Kalau janji untuk tingkat siaga atau golongan siaga itu Wisatya, ya kan? Sedangkan ketentuan moralnya adalah Widharma. Kalau janji untuk penggalang dengan penegak, penegak dan pembina itu adalah Trisatya. Kemudian untuk ketentuan moralnya adalah dasar dharma. Walau yang berbeda itu isinya. Kalau di siaga jauh sekali bedanya ya. Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menurut aturan keluarga, ya kan? Kemudian mengikuti aturan keluarga, patuh terhadap ayah bundanya. Jadi bedanya di situ di Wisatya. Widharma, jaga itu patuh pada ayah bundanya, jaga itu dan aturan dua saja. Karena nah itu kadang-kadang kita harus tahu ke sana karena itulah janji yang perbedaan di masuk golongan. Tapi kalau penggalang
penegak, perbedaannya. Ingat, jangan salah, di dalam itu kalau di penggalang itu hanya mempersiapkan saja. Kalau itu ikut serta, kalau penegak, dominan ikut serta. Paham ya maksud saya? Jadi isinya di situ. Kalau lainnya sama. Demi kehormatanku, aku berjanji aku sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa, yang Maha Esa. Kalau dulu kita Tuhan, terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia dulu. Tapi berdasarkan Undang-Undang Gerakan Pramuka jadi bahwa kita tambah yang terhadap Tuhan yang Maha Esa, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila untuk bergalang. Untuk bergalang, mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasar agama. Untuk penegak, ikut serta membangun masyarakat menepati dasar agama. Itu ada perbedaannya. Dasar agamanya sama. Dari bergalang, penegak, dominan. Itu sama. Sedangkan satu perbedaan lagi di tingkat penegak itu adanya sandi ambalan. Nah, itu aja. Sandi ambalan di masing-masing pangkalan itu tentunya beda-beda. Sama. Kemudian poin yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Nah, ini kakak lihat. Seperti saya katakan tadi bahwa untuk kegiatan untuk masing-masing keterampilan ataupun baik itu keahlian, kemampuan dan sebagainya itu harus kita sesuaikan dengan golongan peserta didik. Jadi jangan sampai istilahnya keterampilan untuk pegalang kita berikan ke siaga, atau sebaliknya keterampilan untuk dipergak kita berikan ke siaga. Nah, ini kan tidak sesuai dengan perkembangan daripada fisik serta perkembangan daripada pengetahuan yang ada pada peserta itu. Poin selanjutnya yaitu penilaian hasil pendidikan kepramukaan didasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum. Nah, ini dah pencapaian kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Nah, ini yang perlu kita ketahui, yang harus kita pahami. Dari hasil pendidikan pramukaan itu ada beberapa kecakapan, ada beberapa nilai-nilai yang terdapat di dalam kepramukaan tersebut dan wajib itu untuk dikuasai oleh peserta didik. Di antara kecakapan umum tersebut untuk masing-masing golongan berbeda. Ya, kecakapan umum yaitu dengan sebutan TKU, tanda kecakapan umum. Kalau ini kan ada SKU, ada TKU. Kalau SKU itu syaratnya yang akan diambil oleh peserta didik, ya. Kemudian TKU-nya nanti yang akan dimiliki oleh peserta didik. Kalau untuk siaga itu, ya ada TKU-nya. Yang pertama mula, bantu, kakak, jaga, itu TKU-nya. Nah, kalau untuk penggalang TKU-nya ramu, rakit, rap. Kalau untuk penegak, bantara, laksana. Kalau untuk penegak, ada satu tingkatan. Nah, itu adalah kecakapan umum yang ada di dalam gerakan pramuka, dan itu pada anggota gerakan pramuka merupakan suatu hal yang harus dimiliki. So, itu satu merupakan suatu keterampilan. Kemudian ada beberapa nilai-nilai kepramukaan yang harus dimiliki oleh anggota gerakan pramuka. Selanjutnya, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan dinyatakan dalam sertifikat. Nah, tidak sertifikat atau TKU dan TKK. Jadi kakak sekalian, TKU itu tanda kecakapan umum, kalau TKK itu tanda kecakapan khusus.
Kalau TKU tadi sudah kita sebutkan, tapi kalau TKK itu ada SKK-nya. SKK itu syarat ketangkapannya. Syarat itu beberapa syarat yang harus diambil oleh peserta didik. Setelah syarat-syarat itu dipenuhi, maka diberikan TKK sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Karena TKK itu banyak, ya ada TKK masak, ada TKK berenang, TKK nabung, TKK seni budaya, TKK apa saja, sholat dan sebagainya. Jadi di dalam pemberian itu ada sertifikatnya. Jadi kakak berikan sertifikat itu baik itu TKU maupun TKK. Karena sertifikat itu juga kakak sekalian itu adalah merupakan suatu syarat apabila peserta didik kita itu mengikuti lomba tingkat. Nah, di dalam lomba tingkat itu diminta semua. Nah, TKU di mana? Oh, TKU mana sertifikatnya? Nah, kemudian TKK yang penuh sampai ke Tampan, Selendang, kapal itu penuh. Mana sertifikatnya? Nah, itu kita buat dengan kalian. Masalah model bentuk sertifikatnya itu contohnya ada. Selanjutnya kakak sekalian, yaitu inti kurikulum pendidikan kepramukaan adalah nilai kepramukaan. Nah, kurikulum pendidikan kepramukaan khususnya itu tertuang di dalam SKU, kakak sekalian. SKU itulah merupakan kurikulum kepramukaan kita yang seharusnya yang kita lakukan itu untuk memberikan pendidikan keterampilan kepada peserta didik kita. Selanjutnya kegiatan pendidikan kepramukaan menggunakan sistem AMOM. Ini betul, ya, sistem AMOM, bahwa kita pramuka ini kan merupakan satu terpisah. Jadi ada kalau yang putri dibina oleh putri, kalau yang putra dibina oleh putra, dan kemudian juga kecuali siaga. Nah, siaga itu karena usianya masih perlu dibimbing, diarahkan, dibina dan sebagainya, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau dari pengalang, penegak itu sudah ada pembinaan khusus. Ya, apalagi dalam soal pelantikan, nah yang putri dilantik oleh putri, yang putra dilantik oleh pembina putra, dan seterusnya. Nah, kelembagaan, kakak sekalian, untuk kelembagaan gerakan pramuka ini bersifat mandiri, sukarela, dan non politis. Mandiri adalah organisasi gerakan pramuka merupakan lembaga yang mengelola sendiri kelembagaannya. Jadi ini tidak ada suatu lembaga ataupun yayasan yang mengkoordinir gerakan pramuka ini. Sukarela organisasi yang keanggotaannya atas kemauan sendiri dan tidak diwajibkan. Ya, kalau kita di pangkal kalau dulu ya enggak, tapi kalau sekarang di sekolah pramuka itu bukan bahasa diwajibkan, ada vaksin. Kemudian memang kalau kita lihat dalam aturan tidak boleh vaksin, tapi kalau vaksin kan kadang-kadang kita ada. Ya, bahasa kita ya bahasa memang harus itu. Kalau tidak itu kita tidak bisa memberikan pembinaan. Jadi bagaimana caranya? Waktunya pun kalau saya ya, kalau di pangkalan saya di istri saya itu saya ngambil Sabtu pagi. Karena itu anak-anakku hadir semua. Tapi kalau kita suruh ya jam datang latihannya sore, nah itu hanya berapa orang. Nah ini kadang-kadang kalian kalau kita lihat ini seperti itu ya teorinya, tidak diwajibkan. Tapi bagaimana kita selaku pelatih, selaku pembina nanti bisa melakukan hal ini, memberikan masukan ataupun kepada peserta didik kita untuk senang terhadap setiap latihan-latihan yang kita berikan. Yang ketiga, non politis. Organisasi gerakan pramuka bukan merupakan bagian dari salah satu organisasi seperti ini sudah jelas. Ya. Bentuk organisasi gerakan pramuka. Ya, ini tunggal di atas plural ini lebih dari satu ya. Di bawah berarti bahwa secara nasional hanya ada satu organisasi gerakan pramuka. Sedangkan tingkat depan berbasis sekolah, berbasis komunitas,
mengakomodasikan semua administrasi, baik meliputi kewilayahan, agama, profesi, maupun kesamaan budi. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, bahwa gerakan pramuka yang saat ini adalah merupakan suatu organisasi yang ada, ya, yang berada di tingkat Gunung Depan, ya itu yang berada di pangkalan sekolah maupun yang di pangkalan komunitas. Komunitas itu ada satu itu kan, satu komunitas itu juga pramuka, ya. Jadi ini yang merupakan satu bentuk organisasi gerakan pramuka. Mekanisme kelembagaan dalam gerakan pramuka. Nah, di sini kita lihat alurnya, bahwa Kornas itu membina, memberikan pembinaan, bantuan serta terus kepada Saka dan Saku. Ini ABC ini adalah Saka-Saka, nah bukan Sakanya. Saku juga macam-macam. Kemudian ada tingkat keluarga, kemudian juga ada di tingkat Kuaran. Kuaran ini ada gugus depan dan ada gugus depan komunitas. Tugas dan wewenang pemerintah. Nah, ini di dalam undang-undang gerakan pramuka itu sudah tercantumkan di dalam pasalnya, bahwa pemerintah juga terlibat penuh untuk mendukung gerakan pramuka. Tugasnya menjamin, ya, kebebasan berpendapat dan berkarya dalam kepramukaan. B, membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pramukaan secara berkelanjutan berkesinambungan. C, membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan pramukaan. Wewenang pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pramukaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, serta Bupati. Nah, bayangkan kalian, di sini Bupati, Wali Kota, Gubernur ini tidak terlepas untuk memberikan dukungan penuh kepada gerakan pramuka. Kita berharap seperti itu, mudah-mudahan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian hak dan kewajiban, ya, rekan sekalian, bahwa ada hak peserta didik, ada hak orang tua, dan ada juga hak masyarakat. Jadi untuk hak peserta didik, mengikuti pendidikan pramukaan, dan jelas wajib, ya. Kemudian dia menggunakan atribut pramuka. Nah, tapi ingatnya atribut pramuka ini, ya, karena atribut pramuka ini ada jual di sebarang tempat, ya, bahkan di toko-toko. Saya tahu toko-toko sembarangan yang mungkin tidak paham dengan atribut-atribut, dia jual saja. Nah, jadi kita ini kan tidak paham, itu membeli nggak? Nah, dia sih orang pedagang, sehingga adik-adik kita memakainya pun tidak tepat pada yang harus digunakan. Nah, sehingga orang yang tidak paham ya bicara bangga, tapi nggak orang paham. Nah, ini kan semua ada aturannya. Jadi atribut-atribut yang ini harus agak-agak kan sesuai dengan aturan. Kalau dia memang itu sudah memang sewajarnya untuk dipakai oleh lokasi kita, nah kita berikan atribut yang sesuai dengan aturan. Kemudian dia mendapatkan sertifikat atau tanda kecakapan kepramukaan, seperti yang saya katakan, ya. Nah, kemudian dia mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan, ya, ini wajib. Terutama kepada pembinanya, jangan adik-adik yang berkuliah kemana-mana, pembina kemana, kan sudah kita pembinaan peserta didik kita itu tidak kita perhatikan, tidak kita jaga, tidak kita lindungi. Begitu juga kepada PMA, apalagi pembina itu banyak pembina. Mungkin dalam 1 minggu itu beratus sekolah ada bina. Sekali PMA bingung. Peserta didik mana yang mau tengoknya? Karena sana pembiaran, seorang pembiaran
Inilah yang kita betul-betul perhatikan. Kemudian hak orang tua mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Nah, ini orang tua wajib. Orang tua wajib bertanya kepada pembina atau sebaliknya pembina yang wajib menyampaikan informasi perkembangan anaknya kepada orang tuanya. Hak masyarakat berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan. Nah, ini kakak-kakak sekalian hak daripada peserta didik, orang tua dan masyarakat. Kemudian adalah kewajiban. Kewajiban peserta didik melaksanakan kode penguatan pramuka. Seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa kode penguatan pramuka itu terdiri dari janji dan ketentuan moral dan yang ya dan ketentuan moralnya atas dasar agama. Ya, masing-masing janji itu berbeda, siaga, penggalang, penegak, pembina, apalagi isinya, ya, antara sebagainya. Tadi sudah sampaikan. B. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka. C. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Kewajiban orang tua: A. Membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan. B. Membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini kakak sekarang kewajiban orang tuanya sudah terlibat juga, ya, di dalam pendidikan kepramukaan. Kemudian sumber keuangan, kakak sekalian. Nah, dari sumber keuangan ini bisa berasal menurut ADART, ya, pramuka itu bisa berasal dari iuran anggota sesuai dengan kemampuan. Kemudian bisa berasal dari sumbangan masyarakat, sumber lain yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku atau undang-undangan, dukungan dana yang dapat diberikan, ya, oleh orang yang bersempati. Dalam ini bisa dari pejabat kecamatan, pejabat daerah, dalam ini dari dewan, dari Pemda, bupati dan sebagainya, wali kota, gubernur. Nah, jadi kalau kita mau melakukan sumber keuangan yang kakak sekalian, kita jangan lupa bahwa kita harus melakukan pengelolaan keuangan itu secara kita laksanakan dengan cara transparan, ya, harus transparan, harus terbuka, harus kita berikan laporan, ya, harus kita catat dengan tertib, baik dari segi pembukuan dan sebagainya. Kemudian harus tertib, ya, harus akuntabel, kemudian harus sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Nah, jadi dengan demikian kakak sekalian, ini merupakan suatu hal yang menjadi gambaran kita, ya, untuk kita dapat lebih akurat, lebih melaksanakan tugas kita selaku pelatih maupun pembina pramuka. Kemudian ada larangan dan sanksi. Larangannya bahwa satuan gerakan pramuka melarang menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah atau beri bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini Kak, larangan. Sanksinya, organisasi yang melanggar larangan tersebut dapat dibekukan oleh pemerintah atau Pemda. Organisasi yang telah dibekukan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan peralihan. Nah, perlu saya sampaikan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup kakak sekalian di materi kita sudah selesai. Nah, bahwa di dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka kakak sekalian itu terdiri dari 9 saya lupa, mungkin ada 11 atau berapa itu, mungkin ada 48 kurang lebih, nanti bisa lihat. Ini kakak ada buku, kalau nggak punya bukunya nanti bisa dilihat di sini atau buka aja di Google, ya, di buku undang-undangnya tentang pramuka. Kalau kita tidak sering membacanya lupa, ya,
ya, karena kita pun banyak yang kita. Jadi itu kakak-kakak sekalian yang berkaitan dengan materi undang-undang gerakan pramuka ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat agak sekaliannya. Saya rasa ini memang kalau tepat dan memang kalau Zoom ini rasa-rasa memang kurang tepat, tapi bisa akurat juga kalau memang tidak terjadi hal-hal yang dapat ada gangguan dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa sharing dan sebagainya untuk seperti ini. Baik kakak sekalian, mengingat mungkin waktu saya pun sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya ada materi lagi satu, yaitu tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka. Nanti akan disampaikan oleh pemberi materi berikutnya. Baik, untuk materi saya untuk saat ini saya cukupkan sekian. Saya sampaikan mohon maaf tentunya dalam pendapat saya sedikit kurang memuaskan dan sedikit perlu untuk menjadikan peningkatan normal ini, karena materi ini adalah materi yang penting yang memang harus kita terima dan wajib untuk kita jadikan dasar atau pedoman selaku kita menjadi anggota negara. Demikian saya Yuri dengan jawaban mobil topik percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.